Ya, kita mengucap syukur kepada kasih karunia Tuhan hari ini. Amin. Ya, saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Demikian juga yang di rumah. Ya. King's favor, ya, yaitu perkenanan raja. Kita mau belajar lebih lagi. Apa itu King's favor? Bagaimana sih sebetulnya yang betul-betul menjadi favornya raja, dari yang diperkenan oleh raja itu. Ya. Kalau saya mau ulang lagi sedikit tentang favor, ya, dari King's favor itu bisa banyak artinya, ya, bisa sekali banyak artinya. Bisa jadi juga adalah artinya the goodness of king, ya, kebaikan daripada raja itu. The kindness of king, yaitu kebaikan hati daripada raja itu, kemurahannya, ya, itu bisa berarti seperti itu. Juga berarti bisa juga shelter, pernaungan, perlindungan daripada raja, dan pertolongan daripada raja. The mercy of king, jadi rahmat kasih karunia dari raja. Dan yang paling dinanti-nantikan orang adalah the blessing of king. Amin. Ya. Padahal semuanya itu adalah sama. Ya. Tetapi untuk bisa mendapatkan semua yang tadi itu masih banyak lagi. Bagaimana supaya segala kebaikan raja, segala isi hati raja, segala kemurahan raja dan berkat daripada raja itu akan diberikan kepada seseorang yang tentu sudah saya sampaikan, yaitu seseorang yang dicintai raja, yang disukai raja, yang menjadi favoritnya raja. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi favoritnya raja? Kalau raja ini ketika dia banyak sekali orang-orang yang dia perhatikan, dia memiliki rakyat yang banyak. Tetapi raja ini bukan hanya sekedar raja biasa. Ya, kita tidak berbicara tentang raja biasa, suatu raja yang kedudukannya di atas segala raja. Bahkan kalau raja yang sekarang juga mungkin ada ya. Nah, kebiasaan dan karakter daripada raja ini satu, saudara, yang mungkin jarang ditemui oleh orang-orang ya, yang biasa saja. Cirinya adalah satu. Raja ini tidak pernah lupa dengan seseorang. Raja ini tidak akan bisa melupakan seseorang, bahkan dia tidak akan melupakan nama daripada seseorang yang berkenan di dalam hatinya dia. Tidak akan pernah lupa wajah. Saudara dan saya paling gampang lupa nama. Ya. Ketika kita ketemu seseorang disapa, halo, shalom. Siapa ya? Ini mulai loadingnya lama, siapa ya? Betul? Seperti itu. Siapa ya? Kita pura-pura masih ingat, oh ya shalom gini-gini. Tapi di dalam hati mikir, siapa ini ya? Siapa namanya? Mulai diurut dari huruf A. Ayu bukan, yang gini B, Budi bukan, itu diurut lagi, ini bukan. Mulai sering kita lupa nama seseorang, betul? Tapi raja itu tidak pernah lupa nama seseorang. Itu ciri, karena itu raja. Itu raja. Dan seharusnya raja itu seperti itu karakternya, tidak akan pernah lupa nama. Dia langsung kan sebut satu-satu namanya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, supaya kita tidak dilupakan oleh raja, supaya nama kita harus teringat di hati raja, di pikiran raja. Harusnya itu sesuatu yang diingat itu berarti mempunyai apa, saudara? Kalau saudara mengingat kepada seseorang, pribadi seseorang, apa yang saudara ingat dari seseorang itu? Sesuatu yang menjadikan apa? Memorable. Betul? Saudara tahu memorable? Yaitu di mana suatu peristiwa atau suatu momen yang membuat itu seperti teringat selalu. Peristiwa yang tidak bisa dilupakan.
peristiwa yang sampai dia, aku ingat terus ini, seperti itu. Nah, saudara pasti akan demikian juga kepada seseorang. Pasti ingat, yang saudara ingat pasti momen ketika saudara bersama dengan seseorang tersebut, itu yang pasti saudara ingat. Ya, demikian juga bagi raja itu, dia akan mengingat, dia akan melihat. Apakah saudara memiliki momen dengan raja ini? Kalau saudara belum memiliki momentum dengan raja, kalau saudara belum memiliki sesuatu yang memorable dengan raja, maka raja itu akan lupa dengan namamu, nggak tahu. Tapi harus ada suatu peristiwa yang membuat raja itu ingat. Ya. Nah, biasanya ketika kita mengingat peristiwa seseorang kepada kita, banyak hal, ya, kebanyakan yang engkau ingat pasti yang negatif. Ketika orang itu menyakitinmu, betul? Nah, yang kau ingat adalah ketika betapa sakitnya hati ini disakitin, begitu kan? Itu yang diingat. Ya, itu kita. Tapi raja kita tidak demikian. Dia tidak mengingat yang menyakitin dia, tidak mengingat yang jelek, tapi dia selalu mengingat yang baik. Dan yang baik itu yang selalu nancep di hatinya dia. Baiknya dilihat lagi, hari ini baik, besoknya lebih baik lagi, besoknya lebih baik. Itu lebih nancep lagi, lebih teringat lagi. Semakin dia ingat, semakin dia ingat. Ya. Oleh karena itu kita harus berubah, saudara. Kalau sampai sekarang kita masih ingat seseorang itu kejelekannya, berarti kita masih belum persis dengan raja. Betul. Maka kalau kita belum persis dengan raja, kita gak akan bisa menerima perkenangan favor daripada raja ini. Jadi mulailah dari hari ini, bila ada suatu peristiwa atau seseorang yang menaruh di dalam hatimu peristiwa yang menyakitkan, kau harus segera bereskan itu. Mengampuni dan melupakan. Ketika engkau mengampuni dan melupakan, maka engkau sama dengan raja karakternya. Raja itu demikian, dia mengampuni dan melupakan. Ketika saudara mengaku dosa kepada Tuhan, dia mengampuni dan melupakan, tidak mengingat-ingat lagi. Itu raja. Nah, kalau hati kita sampai hari ini belum bisa melakukan hal tersebut, jangan harap saudara menerima King's favor. Satu hal ini, hati kita harus persis dengan raja, yaitu mengampuni dan melupakan. Ada seorang perempuan, ya, yang hidupnya juga susah. Dia bisa mengampuni dan dia melupakan, dan dia move forward, dia maju terus. Ya. Oleh karena itu Tuhan tuh melihat hati daripada seorang perempuan ini. Dan peristiwa yang dilakukan perempuan ini itu nancap di dalam hatinya Tuhan, sehingga Tuhan, raja ini berkenan kepadanya. Kita buka dalam Rut 2. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Ya, sampai di situ sebentar. Kemudian saudara tahu tentang Rut. Ya, ketika saat itu terjadi, Rut dengan Naomi sudah pulang kembali. Naomi pulang ke Yehuda kembali, ya. Rut adalah perempuan Moab. Rut adalah perempuan Moab yang kita sudah tahu, ya. Dia dinikahi oleh anak daripada Naomi yang bernama Mahlon, ya, yang bernama Mahlon. Tapi tidak disebutkan berapa lama pernikahan mereka, ya. Tiba-tiba saja dari mertuanya yang laki terlebih dahulu itu meninggal,
Elimelek meninggal. Kemudian mulai itu anaknya juga meninggal. Kilion meninggal, Mahlon meninggal. Ya. Belum sempat punya anak, belum memiliki keturunan. Ya. Pada saat dia mengalami hal tersebut, tentu hatinya dari Rut ini pasti sakit, berduka cita, kecewa. Ya kan? Kenapa kok aku mengalami seperti ini? Belum masa-masa pernikahan mungkin belum lama. Dia belum merasakan itu, tapi tiba-tiba suaminya meninggal. Kemudian disuruh pulang oleh mertuanya. Sudah, sana kamu kembali aja deh ke orang tuamu. Ya. Menantu yang satunya kembali, tapi Rut tidak mau. Ya. Karena bagi Rut, dia perjanjiannya waktu menikah tidak hanya dengan suaminya, dengan seluruh seisi rumah keluarga daripada suaminya. Dia sudah terikat dengannya. Dan hati Rut ini ketika dia berkata, tidak. Saya mundur sedikit di pasal 1 ayat 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, tetapi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan kita, memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Perkataan Rut ini sangat memorable bagi Tuhan. Perkataan Rut yang dilontarkan kepada Naomi. Rut ini tidak mengenal Tuhan. Dia bangsa asing, orang Moab. Tapi perkataan itu begitu didengar Tuhan, dan itu sangat memorable bagi Tuhan. Ini sesuatu yang langka. Dia tidak pernah mendengar ada seorang yang berkata demikian dari orang asing. Dan dia tetap berpaut hatinya kepada Naomi. Walaupun sebetulnya tidak ada dasar dia untuk mengikuti Naomi. Naomi sudah gak punya anak lagi. Untuk apa dia mengikuti Naomi? Tapi dia berani berkata, aku tidak akan meninggalkan kau, jangan desak aku pulang. Ya. Dan dia berkata, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Nah ini, ketika dia berkata bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku, pada saat itu juga Rut yang orang Moab telah masuk ke dalam garis berkat daripada Abraham. Ketika dia berkata, aku gak akan pulang, jangan suruh aku pulang. Pada saat dia berkata bangsamu, bangsaku, dia bukan bangsa Israel, tapi dia berani berkata bangsamu, bangsaku. Dia tidak mengenal Allah Bapa, tapi dia berkata Allahmu, Allahku. Nah pada saat itu Rut yang adalah orang asing, dia langsung masuk di dalam garis keturunan berkat daripada Abraham. Dan mereka berdua pulang. Masuk kita di pasal kedua. Pada saat mereka berdua pulang kembali dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Ya, dulunya yang dia kaya, Naomi dan Elimelek ini kaya, tapi pada saat dia pulang dia miskin, gak punya apa-apa. Dan sampai masuk kembali ke Bethlehem, ke Yehuda situ, ya, dia gak punya makanan, gak punya apa-apa. Tapi ini menantu ini, kalau dibilang ex, ya, bekas menantu, karena suaminya sudah gak ada kok. Ya, mungkin orang sekarang sudah bilang mantan, ya. Tapi bagi Rut ini bukan ex, bukan mantan. Dia menganggap Naomi ini adalah ibunya dia. Dan dia mau pergi untuk bekerja, mencari untuk supaya bisa makan. Dia tidak punya keahlian dalam hal apapun juga. Dia juga tidak tahu daerah situ bagaimana harus mencari pekerjaan.
Yang dia tahu adalah pada saat itu adalah musim menuai jelai. Dan dia berkata kepada ibu mertuanya, biarkan aku pergi ke ladang memungut, bukan bekerja. Karena nggak bisa, orang asing nggak akan bisa bekerja di situ. Dia biarkan aku bekerja di ladang, tidak bisa. Biarkan aku pergi memungut bulir-bulir yang jatuh, bulir-bulir jelai yang jatuh di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Lalu Naomi berkata, pergilah anakku. Dan ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Ini luar biasa ya, saut-sautannya dari tuan dengan para pekerjanya. Jarang sekali ada saut-sautan seperti ini ya. Seharusnya ini menjadi suatu cara greeting kepada saudara dan kami semua. Ketika engkau datang, bosnya ini, pemimpinnya dikasih salam, Tuhan memberkati kamu, Tuhan menyertai kamu, dan mereka juga Tuhan memberkati tuan. Ini luar biasa. Ya. Boleh nih untuk bisa menjadi suatu tradisi dari kerajaan surga dipakai di menara doa. Boleh? Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu, bapamu, dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungutnya pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya.
janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik dan yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Sampai di situ. Ketika Rut sudah pergi ke ladang dan dia bekerja, menurut dia bekerja karena dia memungut jelai-jelai itu yang jatuh. Ketika penyabit-penyabit itu menuai, itu ada yang jatuh, ya. Dan ketika dikumpulkan itu tetap nggak bisa rapi semua, ada yang jatuh. Nah, Rut ini hanya mengambil yang jatuh aja, dikumpulin. Ya. Ketika saat itu Boaz melihat, kok ada perempuan cantik ya. Kok ada perempuan yang lain ya, dandanannya lain ya. Karena pasti dandanannya berubah lain seperti ini. Lain dengan pengerja-pengerja perempuannya. Siapa ini perempuan ini? Ya. Mau ditanya, itu perempuan Moab. Ya. Dia datang bersama Naomi. Ya. Diceritakan semuanya. Oh, itu ya diceritakan dia ini apa? Suaminya meninggal. Anak dari Naomi, kemudian dia ikut kepada Naomi di sini dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan bangsanya dan ikut Naomi di sini dan merawat Naomi di sini. Semua diceritakan tentang Rut kepada Boaz. Ya. Setelah mendengar itu, Boaz berkata kepada Rut, jangan pergi ke ladang lain, kamu boleh di sini aja. Boleh kamu ngambil jelai-jelai yang jatuh itu. Dan jangan jauh-jauh dari pengerja-pengerjaku. Dekat aja. Dekati dia, ikuti ambil gerakannya di situ. Kamu boleh ngambil di situ. Dan kamu haus, di situ ada tempayan, bisa minum di situ. Dan aku sudah peringatkan kepada para pengerja untuk tidak mengganggu kamu. Ketika mendengar itu, Rut langsung kaget dan dia langsung sujud berkata, siapa aku ini? Kok engkau bisa memberikan kasih karunia, mendapat favor, mendapatkan perkenanan boleh seperti ini? Siapa aku sedangkan aku orang asing? Pada zaman itu keadaan orang asing begitu berbeda ya, dengan sangat dibedakan. Orang asing dengan sebangsa itu sangat dibedakan. Begitu melihat ada orang asing, pasti mereka akan jaga jarak. Mereka akan bertindak seperti kasar atau bagaimana. Tapi saat itu Rut tidak diperlakukan demikian. Makanya dia kaget kok dia beroleh kasih karunia. Dan ketika dia mendengar itu, dia berkata, aku telah mendapat kasih karunia karena engkau memperhatikan aku, padahal seorang asing. Ya, kemudian Boaz katakan, aku sudah tahu tentang kamu. Aku sudah tahu ceritamu, bagaimana apa saja yang kau lakukan terhadap mertuamu. Aku sudah tahu, ya. Sudah terdengar kabar itu, ya. Sudah kabar tentang Rut itu tersebar cepat sekali, ya. Bagaimana dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan segala sesuatu, baik itu komunitasnya, baik itu saudaranya, apapun mungkin dia memiliki harta, dia tinggalkan semuanya dan dia mengikuti mertuanya. Pulang ke bangsa yang dia tidak kenal. Itu terdengar siar semuanya. Dan itu membuat orang itu heran. Kok ada orang yang mau mengikuti mertua seperti ini padahal anaknya sudah gak ada. Nah itu tersiar kabar. Dan bagi mereka semua yang mendengar itu, apa yang dilakukan Rut itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali, sangat murah hati, sangat nobel, sangat mulia. Kok ada orang seperti itu? Nah, ketika mendengar hal itu diceritakan oleh semua orang, Boaz tahu ini sesuatu banget. Ini dia melihat ada hati yang berbeda daripada perempuan Moab yang lain. Ada sesuatu hati yang berbeda. Kok bisa dia masih terus berpaut dengan Naomi? Ada hubungan apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kenapa dia bisa terus mengikutinya? Ya. Nah inilah yang dinamakan favor, king's favor, kasih karunia, perkenanan, ya, kemurahan hati. Bagi bangsa asing masuk ke bangsa Israel, itu kalau mendapat kemurahan hati itu sesuatu yang langka. Nggak bisa, apalagi dia bangsa Moab. Ya, itu ada musuh, ya, musuh banget. Ya, kalau dia bisa boleh bekerja, dia boleh ngambil itu semua, itu karena
kemurahan, ya, karena belas kasihan, ya, karena betul-betul kasih karunia yang dia beri dapat dari Boas. Kenapa kok Boas bisa memberikan kasih karunia kepada Rut? Tadi yang saya katakan, karena Rut sudah mau masuk menjadi bangsa daripada sama bangsanya dengan Naomi. Dan Rut katakan, Allahmu adalah Allahku. Ya. Dan apa yang Rut lakukan ini diselidiki, dicari tahu oleh Boas apa saja yang dilakukannya. Dikatakan, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatunya. Saudara, Tuhan Allah Bapa, the King of King, Raja itu menyelidiki saudara semua. Kalau mau menerima King favor, saudara harus diselidiki. Dicari datanya lengkap. Semuanya dicari. Apa saja yang sudah kau lakukan, itu dicatat semuanya. Dan itu dicatat, ditaruh di suatu buku. Itu di buku kerajaan, ada suatu catatan di buku kerajaan itu memiliki ada buku. Siapa saja orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang mulia, itu dicatat di situ semua. Dicatat. Kerajaan surga juga memilikinya, yaitu buku kehidupan. Semua dicatat di situ. Kalau kau mau menerima King favor, harus memiliki sesuatu yang memorable, sesuatu yang betul-betul tercatat di situ, yang membuat raja ini, aku memberikan sesuatu, aku mau memberikannya. Ya. Sebelum Boas memberikan kasih karunia kepada Rut, dia mendengar dulu kabar tentang perempuan ini. Siapa perempuan ini? Apa saja yang dilakukannya? Dan ketika dia mendengar betapa dia mulianya, meninggalkan semuanya dan mengikuti Naomi yang gak punya apa-apa. Miskin, gak punya apa-apa. Habis hartanya Naomi. Malah dia yang harus memelihara Naomi. Malah dia yang harus mencari makan untuk Naomi. Itu sesuatu yang mulia. Dan itu sangat masuk, nancep di hati Boas. Berarti Rut ini memiliki apa? Kasih yang luar biasa. Hatinya itu penuh dengan kasih yang luar biasa. Sama hatinya ini dengan Boas. Boas juga memiliki kasih yang luar biasa. Kita tadi lihat bagaimana dia memberikan salam kepada pengerjanya. Saudara tahu jabatan dari tuan yang memiliki ladang dengan para pengerja itu tinggi. Bedanya jauh. Tapi Boas tidak memperlakukan dirinya begitu jauh kepada para pengerjanya. Dia memberikan salam yang memberkati kepada para pengerjanya. Itu menunjukkan bahwa hubungan mereka ini dekat. Berarti Boas memiliki hati yang rendah hati, hati yang murni, hati yang penuh kasih, hati yang penuh belas kasihan. Lalu dia ketika mendengar cerita tentang Rut, dia langsung tahu, hatinya kok persis ya dengan saya. Kok mau ya dia meninggalkan semuanya dan menyerahkan hidupnya kepada seorang perempuan tua yang dia harus pelihara. Mungkin Rut masih muda, masih bisa punya masa depan lagi. Kalau dia pulang ke bangsanya Moab, mungkin dia masih bisa menikah lagi dengan yang lebih kaya lagi, lebih ganteng lagi, lebih muda. Tapi dia tinggalkan kesempatan itu untuk menikah lagi dengan orang yang lebih kaya, lebih muda, mengikuti seorang perempuan tua yang miskin, gak punya apa-apa. Dan dia harus bekerja untuk perempuan tua ini. Dan kerjanya bukan di tempat yang elit, di ladang cuman mungutin jelai. Nah itu dia berani sudah mau menurunkan derajatnya, menurunkan egonya, menurunkan semuanya, dia turunkan itu. Aku mau ngut. Mungkin di Moab dia orang yang terkenal, cantiknya semuanya. Tapi saat itu dia turun. Karena kasihnya dia kepada Naomi. Dan itu dilihat oleh Boas. Satu, kamu mengasihi Naomi. Sekarang aku memberikan kasih karunia kepada kamu. Demikian juga dengan raja kita. Kalau kita memiliki hati yang penuh kasih, sama persis dengan raja kita yang penuh kasih, maka dia akan dengan segera memberikan favornya, memberikan kemurahan hatinya, memberikan perkenanannya kepada
saudara dan saya, bila hati kita penuh kasih kepada raja, juga kepada sesama. Kemudian Boas malah bukan hanya boleh kamu kerja di sini, malah dia memberikan perintah kepada para pengerjanya. Di ayat yang ke-15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memberikan perintah kepada pengerja-pengerjanya, di antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jela itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar. Jangan berlaku kasar kepadanya. Nah, saudara tahu itu dalam bahasa handful, jadi sengaja harus dicomot sih ya, satu genggaman penuh. Itu banyak loh. Ya, itu harus sengaja dilepaskan. Bukan hanya waktu kamu nggak sengaja jatuh, tapi diperintahkan kamu harus sengaja menjatuhkan itu supaya dipungut oleh dia. Itu favor. Itu favor, saudara. Segenggam, coba saudara pegang gini. Segenggam. Handful, ini segini. Kalau engkau memiliki hati yang penuh kasih kepada raja dan kepada sesama, raja itu akan memerintahkan orang untuk melepaskan segenggam ini sengaja kepadamu. Walaupun cuma segini, tapi ini berarti, saudara. Berapa langkah dilepaskan segini, berapa langkah lagi dilepaskan. Banyak itu kalau dikumpulkan. Segenggam, cukup. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau engkau mau terima kasih karunia, aku mau terima itu satu semuanya, satu karung itu bukan kasih karunia, saudara. Itu serakah. Dan itu tidak akan bisa mendapatkannya. Ruth tidak minta apa-apa, berikan itu kepadaku, izinkan aku bekerja seperti pengerja yang lain. Ruth tidak menuntut itu, tapi izinkan aku mungut loh saudara. Mungut itu seperti pengemis, pemulung. Itu mungut. Apakah saudara mau menjadi pemulung? Tidak. Tapi saudara harus jadi pemulung, baru menerima kasih karunia dari Tuhan. Kalau engkau tidak mau merendahkan dirimu memungut, tidak akan bisa menerima kasih karunia itu dari Tuhan. Amin. Ruth ini dari keluarga yang terhormat, tapi dia tuh mungut yang jatuh-jatuh. Ingat yang pernah saya sampaikan, yaitu perempuan Kanaan yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu sudah favor, karena Ruth ini adalah bangsa asing. Saudara dan saya juga bangsa asing. Kalau nggak mau mungut nggak bisa, mau minta itu semua nggak ada. Kita nggak punya hak untuk itu. Mungut, boleh mungut aja itu sudah kasih karunia. Ruth nggak tahu dia, aku ini bangsa asing, aku ini orang asing. Nggak mungkin aku bekerja di ladang orang Israel, orang Yahudi, nggak mungkin. Tapi izinkan aku mungut yang jatuh-jatuh aja. Sama seperti yang disampaikan perempuan Sirofenisia itu kepada Tuhan Yesus. Aku nggak minta yang lain-lain, yang jatuh itu aja. Remah-remah yang jatuh. Dan itu tahu. Bos tahu, hati Ruth tidak memiliki keserakahan. Hati Ruth tidak memiliki kerakusan. Hati Ruth tidak memiliki hawa nafsu. Dia tahu, bukan bagianku, bukan jatahku itu semua ladang. Tapi yang jatuh itu memang jatahnya orang asing. Itu sejak ada Tuhan sudah tulis di Perjanjian Lama tentang hukum Taurat. Segala sesuatu ketika engkau menuai, kalau itu belum kena tuaianmu, biarkan itu untuk orang asing. Itu jatahnya orang asing, dan itu harus dipungut. Jadi saudara dan saya orang asing nggak? Saudara harus mungut, nggak bisa nggak. Dan ketika engkau memungut itu apa yang dilihat oleh raja di atas segala itu? Kerendahan hatimu, mau memungut, mau tunduk di bawah. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Dan itu sama persis dengan hatinya raja. Sama. Boas pun demikian, kalau saudara baca di pasal ketiga. Dia itu tuan kaya raya. Tidurnya di mana? Pengirikan.
bukan di hotel. Karena dia adalah orang yang rendah hati. Dia mau sama dengan pengerjanya. Pengirikan itu kotor, saudara. Kotor banget. Ketika Boas tahu orang ini kok mau ya, itu sama. Mau merendahkan hatinya, mau merendahkan dirinya. Sama ya cirinya sama aku, Boas. Oleh karena itu dia langsung perintahkan kepada pengerjanya. Sengajalah engkau jatuhkan itu satu genggaman utuh. Handful, jatuhkan. Terus jatuhkan, biar dia memungutnya. Tidak dikasih, diulurkan begini, tidak. Tidak langsung, oh nanti perintah Boas tidak, berikan kepada dia satu ini. Satu apa? Ikat satu eva atau satu apa, tidak. Tapi jatuhkan. Tuh, perintahnya adalah jatuhkan segenggam jelai itu, supaya dia tetap melakukan apa? Memungutnya. Ini syarat dari Tuhan untuk bisa menerima kasih karunia. Engkau harus merendahkan dirimu, memungutnya. Nggak ada gengsi, nggak boleh gengsi. Kalau ada gengsi, bukan sama dengan raja. Ya. Dan dia tetap mungut, dia tetap kerja terus nggak berhenti. Mungkin dilihat dengan pengerja lain, ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang suka akan support, tapi yang lihat nggak suka, orang itu nggak tahu diri kali ya, mungut kayak gitu. Orang tuh siapa lagi kayak ini? Pasti omongannya sudah nggak ada, pasti ada yang nggak suka juga. Tetapi Ruth nggak peduli omongan orang, karena yang dia kejar adalah favornya dari yang punya ladang itu. Dia kejar itu, dia mendapatkan favor, sudah mendapatkan kasih karunia dari Boas, dikatakan kamu boleh kerja di sini. Dan itu yang dia pegang. Itu aja, mungut. Dia tidak mengerjakan nyabit juga enggak, tapi dia ngambil yang jatuh-jatuh itu. Terus dilakukan. Dan sampai akhirnya kira-kira seeva jelai banyaknya yang dia pungut. Ya. Ayat 18. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu dengan siapa dia bekerja. Nama orang kepada siapa aku bekerja hari ini adalah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu Ruth perempuan Moab itu, lalu kata Ruth lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum yang telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ketika dia sudah mengenal Boas, ketika dia sudah bertemu dengan pemilik ladang itu, dia tidak berubah. Dia tetap memungut, dia tetap bekerja di situ. Dia tidak suatu hari datangi, Pak, boleh nggak aku bekerja di sini? Aku nggak mau mungut lagi, aku nggak mau jadi pemulung lagi, aku mau jadi penyabit. Dia tidak lakukan itu. Walaupun dia sudah mendapat favor, mendapat kasih karunia, dia tetap pada bagiannya, jatahnya dia adalah memungut. Sampai masa musim menuai gandum itu berakhir, dia tetap terus memungut. Dan kalau di pasal yang ketiga, itu masuk ya, sebetulnya masuk di momen ya, setelah itu Ruth diperintahkan oleh Naomi untuk datang ke pengirikan. Kita nggak akan bahas itu, kita udah tahu semua ya. Jadi ketika saat itu juga Ruth ini tetap terus tidak berubah.
Dia tetap terus melakukannya itu. Walaupun dia juga sudah berkenalan dengan Boas, kemudian dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Naomi kepada Boas yang pasal ketiga, kita sudah pernah bahas itu. Ya. Dia tetap memungut, dia tetap melakukan pekerjaannya itu. Sampai musim jelai selesai. Padahal dia sudah tahu bahwa dia akan dinikahi oleh Boas. Tapi dia tidak berubah. Sudah, nggak usah bekerja lagi. Toh sebentar lagi kan aku juga dinikahi Boas. Ngapain mesti kerja? Ya kan? Minta aja langsung, betul kan? Nah kalau saudara zaman sekarang pasti begitu, ya kan? Ngapain mesti mungut lagi? Kan sudah kan? Nah kasih dong kita untuk ibu mertuaku, semua seperti itu. Tapi Ruth tetap bekerja. Nah ini kasih karunia raja itu akan diberikan terus kepada orang yang terus mau bekerja, terus mau melakukan apa yang dia sudah lakukan dengan segala kerendahan hatinya, tidak mengubah. Saudara, kasih karunia yang diberikan kepada Ruth dari Boas tidak mengubah jati diri daripada Ruth, tidak mengubah karakter dari Ruth. Tetap dia adalah orang yang rendah hati, tetap dia adalah orang yang baik, tetap dia orang yang mengasihi mertuanya. Setiap hari dia dapat makanan di ladang itu. Ada sisa, bukan sisa. Ruth memang menyisahkan untuk mertuanya. Tidak dihabiskan semua makanannya itu. Dia bawa pulang untuk dia kasih ke mertuanya. Bukan sisa, kalau di sini terusnya sisa. Tapi yang sebenarnya Ruth memberikan sebagian dia makan, sebagian dibawa pulang untuk mertuanya. Bukan sisa makanannya dia, memang sengaja langsung ini untuk mertuaku, ini untuk aku. Itu dia menunjukkan cinta kasihnya kepada mertuanya, ini luar biasa. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu semua. Apa yang dilakukan Ruth, mungkin yang lain-lain mendengar dan sudah menyampaikan kepada bos begini, yang itu yang dulu yang di Moab. Tapi ketika di Yehuda sudah tidak ada lagi yang bisa mereka ceritakan selain Ruth bekerja di ladang itu. Tapi Tuhan tahu apa yang dilakukan Ruth kepada mertuanya. Sehingga Ruth yang harusnya orang asing, yang tidak mendapat bagian dalam warisan atau apapun juga, dia bisa masuk di dalam warisan tersebut. Dan akhirnya dia dicintai. Dia dapat favor lagi daripada Boas ini, dicintai. Kemudian diangkat menjadi istrinya. Boas ini memang sudah tua, tapi dia kaya raya. Mungkin ganteng, tapi kaya raya. Bukan kayanya yang luarnya, tapi hatinya kaya. Hatinya penuh kasih. Hatinya itu penuh cinta kasih, bukan saja kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan dia bisa memiliki suatu jalur di mana Ruth ini bisa dicintai oleh Boas. Itu kasih karunia. Adalah gak mungkin Boas itu mau menerima Ruth. Tapi karena dilihat dari Elimelek, semuanya harus susunan hidup mereka, caranya mereka adalah tradisinya harus ditebus. Ya karena ada tanah juga yang punyanya Elimelek, Naomi yang harus ditebus. Kalau nebus tanahnya aja, harus nebus semuanya, seorang-orangnya. Ya, memang ada keluarga sanak yang lain yang bisa menebus itu, tapi mereka nggak mau tebus orangnya, tanahnya doang, ladangnya doang, nggak bisa. Ya, mungkin orang itu sudah beristri atau seperti itu. Tapi Boas bisa. Kalau gitu aku yang tebus dia. Dan akhirnya Ruth menjadi istri Boas. Dari seorang asing, perempuan asing. Dan di situ satu-satunya nama juga yang tertulis di silsilah daripada Tuhan Yesus. Di situ ada 4 perempuan yang tertulis di silsilah Tuhan Yesus. Dan semuanya adalah perempuan asing. Yang mana Tuhan gariskan semuanya itu. Untuk terus silsilah dari turunnya Tuhan Yesus Kristus, keturunan Tuhan Yesus. Dari Tamar, Rahab, Ruth, Batsheba istri Urea. Semua adalah orang-orang perempuan dari asing. Tapi Tuhan izinkan mendapat favor, kasih karunia untuk masuk dalam silsilah turunnya Mesias Raja itu. Puji Tuhan.
ketaatan daripada Rut, hati yang murni daripada Rut, kasih yang Rut miliki. Itu sama persis dengan yang dimiliki oleh raja. Sekalipun dia perempuan asing, bangsa Moab, tapi dia memiliki ini. Oleh karena itu dia beroleh kasih karunia. Cerita Rut dengan Boas ini adalah suatu gambaran tentang saudara dan saya. Kalau cerita Esther dengan Ahasveros itu adalah gambaran bangsa Israel dengan Tuhan. Cinta kasih bangsa Tuhan terhadap bangsa Israel. Tetapi cerita dari Rut dengan Boas ini gambaran dari kita orang asing dengan Tuhan. Percintaannya, gambarannya di situ. Bagaimana Rut yang seharusnya itu tidak layak, tidak pantas, tidak memiliki standar apapun untuk bisa masuk menjadi bangsa Israel, untuk bisa masuk menikah dengan Boas yang keturunan bangsa Israel, dan diambil dari situ menjadi anak keturunan dari Raja Daud, dan kemudian dari Raja Daud menjadi keturunan dari Mesias. Tapi dia beroleh kasih karunia, King's favor. Saudara dan saya adalah orang asing. Kita gak pantas, kita gak akan bisa sebetulnya masuk kerajaan surga. Gak bisa. Kalau kita bisa, itu karena kasih karunia. Kasih karunia dari raja itu. Karena favornya aja, karena kemurahan hati dari raja itu. Oleh karena itu kita gak boleh sombong, saudara. Karena kesombongan itu bukan karakter daripada raja. Untuk bisa menerima kasih karunia tadi, apa? Sifat kita, hati kita harus persis dengan raja. Kalau raja kita itu adalah raja yang penuh rendah hati, kita juga harus memiliki suatu kerendahan hati. Raja kita bukan raja yang jahat, hati kita juga nggak boleh ada yang jahat. Raja kita, raja yang tidak sombong pasti. Nah kita pun tidak sombong. Kalau kita, aku sudah dapat kasih karunia, berarti aku, langsung kita pamerkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak bisa, nggak sama. Hatinya nggak sama. Rut ini adalah contoh seorang menantu yang luar biasa. Karena itu saudara berdoa kalau mau cari menantu kayak Rut gini. Ya. Cinta pada mertuanya, enggak iri dengan mertuanya. Biasanya dalam hubungan menantu dengan anak menantu itu pasti sukar sekali. Menantu perempuan dengan ibu mertua itu sangat sukar sekali. Selalu ada gesekan, selalu ada seperti ini. Tapi Rut ini bisa dekat sekali, berpaut dengan ibu mertuanya. Kenapa? Kalau cari menantu, cari yang hatinya baik, hatinya murni, yang rendah hati, yang mau melayani. Ya. Diselidiki dulu, jangan langsung diterima aja, diselidiki. Seperti Boas menyelidiki siapa Rut, diselidiki. Dan saat ini saudara, kita pun diselidiki oleh Tuhan. Kalau kita gak mau diselidiki oleh Tuhan, gak akan bisa. Tuhan selalu menyelidiki kita. Ya. Kita buka Mazmur. Mazmur 139. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atas aku. Saudara, kita harus diselidiki. Dikurung, diselidiki. Kalau mau terima favornya Tuhan, dicek hatinya, diselidiki. Kalau saudara tidak mau diselidiki, sama enggak? Dites hatinya sama enggak? Diuji hatinya sama enggak? Daud berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki aku, uji aku Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan selidiki aku, uji aku,
Kemudian saudara pikir Tuhan lagi ngelihat, oh ya dicentang, oh ya baik centang begitu. Enggak, ketika Daud berkata, ujilah aku, selidikilah aku, dia langsung akan menerima suatu peristiwa, persoalan dalam kehidupannya. Apa yang dia hadapi, apa yang dia lakukan ketika dia mengalami kesulitan, apa yang dia lakukan ketika dia mengalami kesesakan, apa yang dia lakukan ketika dia dikejar-kejar musuh, apa yang dia lakukan ketika dia dibenci orang, itu diselidiki, diuji. Baru ketika Tuhan mengetahui hatinya ketika mengalami itu sama ya dengan hatiku, sama dengan hati raja, maka turunlah perkenanan raja itu kepadanya. Maka dia selalu menang karena hatinya ini sama dengan hati raja. Perkenanan Tuhan akan turun hanya kepada orang yang persis sama hatinya dengan raja. Dia berkata, selidikilah aku, di ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Rut diselidiki, gimana orang ini, perempuan ini tentang keuangannya, bagaimana perempuan ini mengatur keuangannya, bagaimana dia ketika dia mengalami kejayaan, ketika tidak mempunyai apa-apa, mengikut mertuanya, dilihat, diceritakan oleh semua orang kepada Boas. Ternyata dia orang yang bisa dipercaya, dan dia tetap mau ikut mertuanya sekalipun tidak ada makanan sedikit pun, tidak ada uang sedikit pun. Dialah yang bekerja, dia tetap mau. Itu diselidiki. Berarti tidak ada hati serakah, tidak ada hati mamon, tidak ada di sini. Tidak menjadi hambanya uang, tapi dia memang mau mengikuti Naomi. Bukan tujuan supaya aku nanti ketemu Boas, supaya kali-kali ya di Bethlehem atau di Yehuda nanti ada cowok yang lebih keren, lebih kaya. Gak ada sedikit pun pikiran dalam hati Rut untuk itu. Dia mengikuti Naomi karena dia mengasihi Naomi. Itu saja. Tidak ada siapa tahu nanti aku bisa ketemu seseorang di sana dan aku bisa menikah dan aku bisa menikmati semua. Tidak ada. Itu diselidiki semuanya. Kemurnian hati Rut dilihat oleh raja, dan itu diberikan, turunkan favor, diberikan, dipertemukan kepada seorang yang kaya raya, dan dipertemukan untuk menjadi, ya, ketika dia memiliki anak, itu garis keturunan dari yang sudah dikehendaki, yaitu Mesias itu. Inilah King's favor, saudara. Ketika dia tidak memiliki hati serakah, nafsu, hawa nafsu, kemudian keinginan duniawi, kerakusan, ya, atau matanya ini hijau kalau ngelihat sesuatu yang biru-biru, merah-merah, tidak sama sekali. Dia ngelihatnya ke bawah, memungut yang di bawah, tidak melihat yang di atas. Dia ke bawah, ngambilnya di bawah, memungut. Ya. Saudara, penting ya, perkataan memungut ini luar biasa. Ya. Itulah kita, saudara. Bagian kita, jatah kita itu yang di bawah, memungut. Kita harus mau memungut. Kalau kita mau memungut, nanti akan diberikan oleh Tuhan favor yang luar biasa. Cukupkan dirimu dengan memungut ini. Rut merasa cukup dia memungut. Dia tidak nuntut lagi, aku mau seperti pengerja itu. Enggak, izinkan aku memungut ini aja. Nah, hati yang seperti ini dia mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya. Itu sama persis dengan hati raja. Itu yang dikehendaki raja. Oleh karena itu turunlah favor itu. Kok bisa Boas jatuh cinta sama dia? Kok bisa Boas jatuh cinta sama dia? Kalau enggak dari Tuhan yang memberikan kasih,
Nggak mungkin. Itu diberikan, diturunkan. Saudara, untuk bisa jatuh cinta itu perlu favor dari Tuhan, saudara. Jangan pikir, oh dari mata karena ganteng segala macam. Itu hanya sesaat, oh karena cantik segala. Itu sesaat, tapi kalau engkau bisa memiliki cinta yang kekal, itu favor dari Tuhan, saudara. Banyak sekarang pernikahan itu gak kekal. Baru hamba Tuhan menikah sudah cerai, sudah ini selingkuh segala macam. Karena mereka tidak menerima cinta itu dari Tuhan. Yang mereka lakukan dari mata mereka sendiri melihat, oh aku suka, jadi. Aku suka, jadi. Akhirnya gak jadi, buyar. Tapi kalau dari Tuhan, itu forever, selama-lamanya kekal. Mintalah cinta yang Tuhan, cintanya Raja diturunkan di hatimu. Supaya engkau bisa mencintai orang yang Tuhan cintai. Supaya engkau bisa mencintai orang yang dicintai Tuhan. Jadi ketika Ruth melakukan ini, karakternya Ruth menggetarkan Raja itu, menggetarkan Tuhan. Dan Raja juga tahu karakter daripada Boas ini, yang juga penuh kasih. Sama ini. Sehingga mereka memang kalau kita lihat ceritanya, Naomi yang menjodohkan. Tetapi Tuhanlah yang menjodohkan mereka. Tuhanlah yang mempersatukan mereka. Karena Tuhan melihat sama cintanya Naomi, cintanya Ruth dengan cintanya Boas. Sama, orang kasihnya sama. Maka ini dipersatukan. Murni semuanya. Tanpa melihat itu umur berapa. Boas itu umur berapa tua. Dia katakan ini ya, selintas kita baca ini di dalam Rut 3 ayat 9 ayat 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Dia masih tetap berkata, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Boas berkata, engkau sudah menunjukkan kasihmu. Enggak kejar itu laki-laki yang muda. Mau yang miskin, mau yang kaya, kamu nggak pilih. Jadi di sini menunjukkan bahwa Boas ini nggak muda lagi. Boas ini sudah ada umur, udah tua mungkin, tapi nggak tua banget gitu kali ya. Karena dia terbukti dia masih kuat kerja kok ya, dia kerja seperti itu, ya. Nah, di situ Boas kelihatan ini, kalau ada perempuan yang mau merendahkan dirinya dan datang kepada dia, ini berarti ada cinta, ada kasih. Gak sembarangan orang mau tidur di bawah kaki orang laki loh saudara. Bau lagi. Karena di tempat pengirikan itu kotor. Dia sudah mandi cantik-cantik, pakai baju cantik, tidur di situ pengirikan, di bawah kaki yang kotor. Tapi itu menunjukkan apa? Kasih, love, penundukan diri, ketaatan. Dan Boas tahu melihat tindakan itu. Boas sudah bisa melihat, tahu, oh ini engkau murni, kau luar biasa. Dia tahu itu. Dan dia akan berusaha untuk melindungi, mengcover semuanya. Sekarang suruh tidur di bawah kakinya suaminya aja gak bakalan mau ya, gak akan mau. Perempuan sekarang gak akan mau tunduk di bawah suami, apalagi kalau dia sudah punya status sendiri, pekerjaan sendiri yang lebih hebat yang ini. Wah, dia akan mulai melunjak dengan suaminya. Suaminya kan direndahkan, ya kan? Belajar dari seorang Ruth ini. Dia tetap berkata,
siapa kamu? Aku adalah hamba-Mu. Adakah di sini seorang istri bisa berani berkata kepada suaminya, aku adalah hamba-Mu? Dari Sarah berkata demikian juga kepada Abram. Tuanku, dia berkata kepada Abram, Tuanku, aku hamba-Mu. Itu harusnya begitu. Ya. Istri zaman sekarang gak akan mau seperti itu. Tapi harusnya seperti ini, aku hamba-Mu. Suami itu tuan. Tapi tuan ini harus mengasihi istrinya, bukan semena-mena kepada istrinya. Tuhan ini harus melindungi istrinya, harus menjaga, menaungi, dan harus membela istrinya dengan tubuhnya. Dia harus lakukan itu. Dan tidak boleh memukulinya. Karena istri adalah tubuhnya, harus dikasihi. Semua itu ada in ordernya dari Tuhan. Dengan ketika Ruth berkata, aku hamba-Mu, itu seharusnya kita kepada Tuhan. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku hamba-Mu, kembangkanlah sayap-Mu Tuhan, melindungi hamba-Mu ini. Kita orang asing, kita menghadap raja di atas segala raja, gak pantas kita harus berkata, aku adalah hamba-Mu, kembangkan sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini. Dan ketika kerendahan hati itu dinilai oleh raja itu, raja berkata, aku akan melakukannya, aku akan memberikan favorku, aku akan mengembangkan sayapku untuk melindungimu. Kerendahan hati akan disambut dengan kerendahan hati daripada raja. Ini cerita tentang kita, saudara, yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menjadi the bride, mempelai daripada Kristus Yesus, kita harus penuh dengan segala kerendahan hati. Tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada ketamakan, tidak boleh ada kerakusan, tidak boleh ada hawa nafsu. Tidak boleh menjadi hamba uang, harus menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat terakhir kita buka dalam Yakobus 13. Yakobus 13. Kita mulai dari ayat 5. Ya. Ibrani. Maafkan saya. Saya lihat baca di sebelahnya ini, sorry. Alkitab saya di sini. Oh, minta ampun. Maaf saya. Mohon maaf yang di rumah. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Coba nanti lihat ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai karaktermu ini memiliki keserakahan. Jangan sampai di dalam hatimu memiliki ketamakan. Sampai di dalam hati memiliki suatu hawa nafsu tentang keduniawian. Memiliki, aku pengen lebih lagi, aku pengen bisa lagi, lebih banyak lagi uang yang aku punyai. Hawa nafsu, keinginan tentang harta benda. Itu hamba uang. Hamba uang pasti akan memiliki seperti itu. Tapi saudara dan saya hambanya Tuhan kan? Ini harus bebas dari hal ini. Harus bebas banget. Ya. Biarlah karakter atau watak moral kamu bebas dari cinta akan uang, termasuk keserakahan, kerakusan, hawa nafsu, dan keinginan akan harta benda duniawi. Dan puaslah dengan keadaan dan apa saja yang kamu miliki saat ini. Itu hamba Tuhan. Dan itu ada di Ruth.
Dia puas dengan hidupnya bersama Naomi. Dikatakan tadi, sampai akhirnya dia tetap tinggal dengan Naomi. Walaupun dia sudah ketemu Boaz. Dan Boaz katakan, aku akan kembangkan sayapku. Dia gak langsung pindah, oke aku pindah di rumahmu ya. Enggak. Dia tetap bersama dengan mertuanya. Dia cukupkan dirinya dengan mertuanya. Dia tetap memungut bulir-bulir jelai yang jatuh itu. Dia tidak langsung, oh aku akan jadi istrinya Boaznya. Dia mulai, ada pekerjaan, itu kerja yang benar ya. Dia jangan bicara seperti ini. Dia tetap di ladang itu memungut. Karena dia bukan hamba uang, tapi dia hambanya Tuhan. Tidak ada keserakahan. Kita kalau mau menerima favornya Tuhan, jangan kita jadi hambanya uang. Banyak hamba Tuhan yang jadi hambanya uang, gak akan bisa. Kita harus jadi hambanya Tuhan. Itu harus bebas. Nah kalau itu semua bebas dari kita, sifat karakter tentang cinta uang ini tidak ada dalam hati kita, maka apa yang Tuhan firmankan ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, selama engkau masih mencintai uang, menjadi hamba uang, engkau tidak akan bisa berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak bisa. Tapi kalau engkau jadi hambanya Tuhan, engkau bisa berkata demikian. Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat dilakukan? Karena Tuhan berkata, aku tidak akan mengecewakanmu atau menyerah atau meninggalkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan, 3 kali dia berkata, aku tidak akan membiarkanmu dalam keadaan tak berdaya, atau meninggalkanmu atau mengecewakanmu, atau aku melepaskan cengkramanku kepadamu. Pasti tidak akan. Itu yang Tuhan katakan. Dengan demikian kita dihibur, kita didorong dan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan diliputi kekhawatiran. Aku tidak akan takut atau gentar atau gemetar. Apa yang bisa dilakukan manusia kepadaku? Seperti tadi yang kita nyanyikan, Tuhan adalah penjagaku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Ruth mengalami itu, Ruth melakukan itu. Pertolongan dia dari Tuhan, walaupun dia belum mengenal Tuhan itu seperti Naomi, seperti Boaz, tapi dia mengikuti, dia tahu. Begitu dia berkata, Tuhan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dia langsung tahu, pertolonganku dari Allah, dari Tuhan. Jadi dia memungut itu, dia menerima belas kasihan dari orang. Saudara, kita perlu belas kasihan, saudara. Saudara, kalau gengsi nggak bisa. Belas kasihan dari Tuhan itu perlu. Dan Tuhan kira-kira suatu saat akan menggerakkan orang untuk memberikan belas kasihan kepada saudara. Saudara harus terima itu. Itu adalah favor dari Tuhan. Itu caranya Tuhan. Supaya apa? Kita juga memiliki apa? Belas kasihan kepada orang lain lagi. Favor, King's favor itu diberikan supaya kita dapat memberikan favor, belas kasih itu kepada Tuhan lagi. Amin. Kita belajar dari Ruth ini. Karena kita adalah seperti Ruth, bangsa asing, orang asing yang seharusnya nggak bisa menerima, tidak layak menerima perkenanan dari Tuhan. Ya. Tidak layak loh kita ini, saudara. Nggak ada satupun yang berkata aku layak. Tidak, kita ini nggak layak terima perkenanan dari Tuhan. Jadi kalau hari ini, saudara, kita bisa menerima perkenanan dari Tuhan, jangan dibiarkan sia-sia. Oke? Tapi itu biarlah itu terus kejar itu. Kejar hati daripada raja. Kejar cintanya. Sampai kita bertemu dengan raja kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit.